Kok jualan saya nggak laku? Bener nggak sih konsep ada yang jual, pasti ada yang beli? Tips mudah menentukan target market. Masih bingung? Punya produk tapi jualannya ke siapa? Dan belum mengerti, apalagi paham apa sih yang dimaksud dengan target market itu? Padahal ini penting. Bisa jadi jualan Anda nggak laku karena salah pilih atau bahkan belum memilih siapa target marketnya. Selamat datang di channel UMKM Max. Cara mudah menentukan target market supaya jualan kita laris manis. Ada 5 hal yang akan kita bahas di video ini. Simak sampai selesai. Idealnya atau prinsipnya jualan itu memenuhi kebutuhan. Pertanyaannya, kebutuhannya siapa? Jawaban ini tentunya adalah kebutuhan target marketnya kita. Yang pertama, sebanyak apa atau sebesar apa ukuran dari target market yang akan kita tuju? Karena saat kita sudah mengetahui target market kita, potensi omset yang akan kita dapat tentunya juga dapat kita prediksi. Bila target market kita besar, tentu potensi omset juga akan besar. Sebaliknya, bila memang target market kita sebenarnya kecil, prediksi omset juga tentunya terbatas. Lalu bagaimana cara mengetahuinya? Yang paling mudah dan meyakinkan adalah melakukan pengamatan atau observasi langsung di lokasi tempat kita berjualan atau yang kita rencanakan untuk berjualan. Sempatkan dengan sengaja kita lihat situasi dan keadaan usaha yang sudah ada dan sudah berjalan dengan baik dan juga diminati atau populer di tempat itu. Misalnya, warung, kafe, toko, dan usaha lainnya. Kita observasinya atau kita amati langsung misal dengan menjadi pembeli untuk melihat langsung keadaannya. Tempat-tempat mana saja yang ramai dikunjungi, misal tempat makan, atau tempat kumpul nongkrong tentunya yang ramai dan populer. Atau toko yang menjual kebutuhan tertentu. Kita amati siapa saja pembeli atau konsumen mereka. Pekerjakah, mahasiswa, warga sekitar, atau pembeli yang sekedar mampir, mungkin di situ kawasan atau jalan lintas. Di sini saya akan kasih contoh di kawasan sekitaran kampus. Untuk teman-teman UMKM semua, disesuaikan saja ya produknya. Karena ini adalah contoh sebagai gambaran bagaimana cara pengamatan itu bekerja. Balik lagi di kawasan kampus. Nah, di situ kita bisa lihat sebenarnya jumlah target market yang kita tuju, yang paling dominan tentunya mahasiswa. Jadi kita sudah mengkerucutkan target market kita mahasiswa. Lalu yang kedua, setelah mengetahui keadaan tersebut, dalam hal ini target market mahasiswa tadi, kita coba ukur kapabilitas atau kemampuan kita sendiri. Pengetahuan yang kita pelajari dan juga pengalaman kita sebelumnya akan mampu menilai seberapa mampu atau tidaknya kita menggarap target market itu. Paduan pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya yang kita miliki akan menjawab kapasitas, kemampuan, apakah kita dapat melakukannya. Lalu, perbedaan apa yang akan kita sediakan? Misal kita ahli di makanan pedas atau cara membuat makanan sehat dengan harga terjangkau. Bisa juga kita sangat tahu cara memberikan pelayanan yang baik. Kita mengerti cara desain dan view tempat usaha yang menarik dan nyaman. Atau keterampilan-keterampilan tertentu yang tentunya relate atau sesuai untuk mendukung usaha kita. Kita rencanakan yang menjadi daya tarik usaha kita itu apa? Para pakar menamakan ini sebagai faktor wow. Disebut juga USP atau Unique Selling Point. Jadi, bila kita tidak ada kapabilitas atau kemampuan, katakan kemampuan kita biasa saja, dan bahkan tidak terbayang untuk melakukan apa, yang penting kita rencana mau buka usaha saja. Tentunya ini akan menjadikannya sulit untuk menggarap target market yang kita mau. Yang ketiga adalah bagaimana persaingan di target market tersebut. Tentunya lebih mudah bila kita masuk ke target market yang tingkat persaingannya belum terlalu tinggi atau kompetitif. Tapi catatan penting, apabila target marketnya baru, kita harus melakukan edukasi
ada usaha lebih atau effort lebih kita ke target market tersebut. Adanya trial error karena kita perlu riset pasar. Hal ini bisa menjadi diterima atau bahkan ditolak. Pada saat bisa diterima atau bahkan menjadi trendsetter, kita akan menjadi pelopor, pastinya ini akan menguntungkan. Tapi sebaliknya, usaha kita tidak berkembang karena kemungkinan produk kita tidak sesuai dengan target marketnya, sehingga akan ditinggalkan. Jadi dua hal ini yang harus kita perhitungkan. Kalau target marketnya kompetitif dan kita bisa melakukan keunggulan atau daya tarik atau faktor wow atau USP tadi, dan kita yakin ada keunggulan signifikan dibandingkan dengan pesaing yang sudah ada saat ini, dan bila itu ada, jangan takut, gas terus. Ini malah harus diperjuangkan. Lalu yang keempat adalah harapan kita kepada target market. Kalau kita ingin sukses, laku atau laris berjualan ke target market tertentu, tentunya kita harus tahu faktor-faktor apa saja bagi mereka melakukan atau memutuskan untuk datang atau membeli dan menjadi pelanggan kita. Misalnya kelompok mahasiswa, kebiasaan mereka mencari tempat ngopi sembari nongkrong untuk kumpul dan berdiskusi. Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menjadi daya tariknya. Bisa juga banyak colokannya, tata ruang interior yang bagaimana. Kemudian mereka juga bisa makan sekaligus ngopi dengan makanan snack-snack yang mereka sukai. Juga tentunya ditinjau dari harga dan pelayanan. Jadi sederhananya, harapan mereka itu apa? Atau ada keadaan, misalnya kita terbatas dengan tempat yang kita punya, tetapi kita punya kelebihan yang ada di produk kita. Misal produk kita makanan, katakanlah di sini ayam geprek. Karena berdasarkan pengamatan, di sekitar kampus banyak yang berjualan ayam geprek. Nah, ayam geprek yang bagaimana yang sesuai harapan dari target market mahasiswa tadi. Dan kita juga sudah melakukan observasi, jadi kita tahu apa saja kondisi yang sudah berjalan saat ini. Pembeda kita yang menjadi daya tarik, mungkin ayam geprek dengan cita rasa pedas nagih, atau ayam geprek bumbu resap tulang, ayam geprek pedas keju, ayam geprek jumbo hemat, apa saja yang menjadi diferensiasi produk kita selain dari pelayanan menjual kita. Untuk menu yang bisa diterima pasar, nanti kita bahas di video yang lain. Dan yang terakhir, yang kelima. Setelah mengetahui kebutuhan atau harapan dari target market kita, maksimalkan dengan menyediakan atau memberikan apa yang mereka butuhkan. Sampai di sini selesai. Konsep ini adalah konsep sederhana. Mereka butuhnya apa, dan berharap apa, kita sediakan dan sajikan untuk mereka sebagai target market kita. Jadi kesimpulannya, pastikan target market kita dengan cara yang sudah kita bahas di atas, lalu eksekusi dengan maksimal dan bahkan levelnya adalah istimewa. Jadi jangan tanggung-tanggung saat kita mengeksekusi. Sudah kita riset, dan sudah kita tahu konsepnya akan seperti apa, lakukanlah dengan maksimal atau bahkan levelnya istimewa. Hasilnya pasti lonjakan omset akan meningkat. Pastinya ini akan menguntungkan bagi bisnis kita. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan salam UMKM.